Minasan, konnichiwa. Magi Sensei desu. Hari ini kita masuk pertemuan ke-45 ya, minasan. Di pertemuan ini kita akan belajar materi tambahan, grammar tambahan untuk JLPT N5-nya ya, minasan. Nah, sebagian besar materi ini saya ambil dari buku Minano Nihongo 2 ya, minasan. Jadi, kalau kalian yang pengen dapat perfect score ya di ujian JLPT N5-nya, saya sarankan kalian untuk belajar minimal 20% dari materi grammar N4 buku Minano Nihongo 2 ya, minasan. Oke, langsung aja kita ke pembahasan ya. Nah, di sini saya nggak akan bahas detail banget ya, minasan. Jadi saya akan bahas poin-poinnya saja. Silakan kalian catat, bikin list-listnya ya, minasan. Catat poin-poinnya ya. Oke, yang pertama kita akan belajar pola kalimat nagara. Jadi untuk polanya bagaimana? Polanya seperti ini. Dia menggunakan kata kerja bentuk mas. Masnya itu tinggal kita coret lalu kita tambah nagara. Nagara itu sendiri bisa kita artikan sambil ya, minasan. Jadi menyatakan kegiatan sambilan. Nah, di sini untuk yang bagian A itu adalah kegiatan sambilan. Yang ditempel nagara itu adalah kegiatan sambilannya. Sedangkan bagian B itu adalah kegiatan utama. Jadi nerjemahinnya dari belakang. Melakukan B sambil A. Makan sambil berbicara. Belajar sambil main game. Dan sebagainya. Jadi yang ditempel dengan nagara itu adalah kegiatan sambilan. Kebalik ya, minasan. Kalau kita kan kegiatan utama dulu baru sambilan. Kalau Jepang enggak, sambilan dulu baru kegiatan utama. Seperti itu. Langsung aja kita ke contoh ya, minasan. Contoh yang pertama, ongaku o kiki nagara benkyou shite imasu. Yang artinya, lagi belajar sambil dengerin musik. Contoh yang kedua, hanashi nagara tabe nai de kudasai. Tolong jangan makan sambil berbicara. Hanashi mas, masnya dicoret ditambah nagara. Hanashi nagara, sambil ngomong. Seperti itu ya, minasan. Sekarang kita lanjut ke list yang berikutnya. Oke, untuk pola berikutnya itu ada pola shika ya, minasan. Jadi shika di sini itu polanya untuk apa sih? Jadi untuk pembentukannya dia selalu nempel sama kata benda ya, minasan. Plus shika, seperti itu. Nah, shika sendiri itu artinya hanya, minasan. Sama persis dengan dake cara bikinnya. Artinya juga sama. Sama-sama menyatakan hanya. Bedanya apa? Bedanya adalah shika itu harus digunakan bersama dengan bentuk negatif. Masen, ja arimasen. Dari segi nuansa, shika juga memiliki nuansa yang negatif. Ada rasa tidak puas nanti ya, minasan, seperti itu. Contohnya saja di sini, kesa pang shika tabe masen. Oke, jadi kalau udah pakai shika, bentuknya harus negatif. Pang shika tabe masen. Artinya juga hanya ya, minasan. Tadi pagi hanya makan roti. Seperti itu. Nah, kalau kalian masih penasaran lebih jauh lagi bedanya antara shika dan dake, saya sudah buatkan videonya terpisah, minasan. Nanti link saya sediakan di deskripsi videonya ya. Sekarang kita lanjut ke pola berikutnya ya. Oke, untuk pola berikutnya, pola kalimat T ya, minasan. Kalau dulu kan T ini digunakan untuk menyambung kalimat. Nah, sekarang T digunakan untuk menyatakan kalimat 1 bentuk T, kalimat 2 menyatakan artian dengan, minasan. Jadi di sini konteksnya melakukan kegiatan 2 dengan kegiatan 1. Kayak gitu ya, minasan. Nerjemahnya juga dari belakang ya. Melakukan kegiatan 2 dengan kegiatan 1. Oke. Nah, maksudnya itu gimana? Langsung saja saya kasih contohnya ya. Contoh yang pertama, sebenarnya ini tuh mirip dengan partikel D yang menyatakan menggunakan alat ya, minasan. Contohnya saja di sini, pasokon o tsukatte hatarakimasu. Tsukatte itu dari kata tsukaimasu yang artinya memakai. Sehingga bisa diartikan dari belakang ya nerjemahinya, bekerja
dengan menggunakan PC. Jadi ada kata spesifik menggunakan, memakai, tsukaimasu. Kalau dulu di bab 7 ya minasang, pola ini bisa disederhanakan lagi dengan partikel D. Pasokong de hatarakimasu. Kerja dengan pasokong, dengan PC. Nah, itu cuma ada artian kerja dengan PC. Kalau kalian mau nambahin memakai, menggunakan, polanya seperti ini. Pasokong o tsukaimasu, rubah ke bentuk T. Pasokong o tsukatte hatarakimasu. Jadi bekerja dengan menggunakan PC. Nah, kalian masih ingat nggak materi di bab 5 yang menyatakan pergi pulang datang dengan transportasi? Hikoki de ikimasu, pergi dengan pesawat. Nah, masih ingat nggak dengan jalan kaki? Aruite. Nah, sebenarnya aruite itu terbentuk dari pola ini minasang. Dia sumbernya itu dari kata kerja arukimasu. Nah, karena dia kata kerja, sehingga dia dirubah dulu ke bentuk T menjadi aruite gakue ikimasu. Kayak gitu minasang. Sehingga bisa diartikan pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Kayak gitu ya. Jadi aruite itu terbentuk dari pola ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke kebalikannya ya. Ini kan dengan, sekarang ke pola tanpa ya minasang. Langsung saja. Nah, untuk pola tanpa, rubah ke bentuk negatif nai, lalu ditambah dengan partikel D. Nai D. Oke. Jadi polanya seperti yang saya bilang tadi, kata kerja bentuk nai plus D, lalu kalimat 2. Oke, jadi ngelakuin kalimat 2 tanpa kalimat 1. Nerjemahinnya juga dari belakang ya. Melakukan kalimat 2 tanpa kalimat 1. Yang ditempel dengan naide berarti tanpa ya minasang. Oke, jadi naide saya tekankan lagi diartikannya tanpa. Sekarang langsung aja kita ke contohnya. Contoh yang pertama, saya balik aja yang tadi ya. Pasokong o tsukawanai de hatarakimasu. Nerjemahinnya dari belakang, bekerja tanpa menggunakan PC, personal komputer. Kayak gitu ya minasang. Tadi kan dengan, sekarang tanpa. Lanjut yang kedua. Asa gohan o tabenai de gakkoe ikimasu. Dari belakang lagi nerjemahin, pergi ke sekolah tanpa sarapan, tanpa makan pagi. Asa gohan kan sarapan ya minasang. Seperti itu. Tolong diingat ya. Sekarang kita lanjut ke list berikutnya, yaitu pola kalimat mada. Oke, kalau dulu kan mada itu digunakan untuk menjawab belum gitu aja. Mo tabemasu taka, sudah makan? Iya, mada desu, enggak, belum. Nah, sekarang lebih spesifik lagi minasang, dia diikuti dengan kata kerja. Jadi polanya, untuk menyatakan belum, mada itu akan diikuti dengan teimasen, bentuk negatif. Teimasen atau maseng gitu aja boleh sih minasang ya. Jadi intinya kalau mada diikuti dengan bentuk negatif artinya belum. Seperti itu. Jadi saya tekankan lagi kalau dia diikuti dengan bentuk negatif mada artinya belum ya minasang. Oke, seperti itu ya. Langsung aja kita ke contohnya. Mada uchi e kaete imasen. Oke, jadi karena di sini negatif bentuknya, mada artinya belum, sehingga bisa diartikan belum pulang ke rumah. Uchi kaete dari kata kairimasu ya. Kaete imasen, bentuk te imas ya, te imasen kayak gitu minasang. Kalau kalian mau langsung bilang mada uchi e kairimasen bisa juga minasang. Nggak masalah ya. Sama aja ya minasang artinya belum pulang. Kayak gitu. Nanti bedanya apa teimaseng sama yang maseng langsung nanti ya di N4 saya jelasin ya minasang. Nah, sekarang kita langsung aja lanjut ke pola berikutnya ya. Masih dengan mada ya minasang. Nah, tadi mada kalau diikuti dengan negatif kan belum. Sekarang kalau mada diikuti dengan bentuk positif teimas, intinya kalimat positif ya minasang, maka mada itu akan diartikan masih. Kayak gitu minasang. Tadi belum, sekarang masih. Contohnya, mada benkyou shiteimasu. Benkyou kan belajar ya minasang, karena dia positif bentuknya, ingat mada artinya masih. Sehingga bisa diartikan masih belajar. Seperti itu. Oke, lanjut ke list berikutnya, yaitu pola kalimat kata. Nah, pola ini digunakan untuk apa sih? Oke, langsung aja kita ke pembentukannya dulu ya. Jadi dia pakai kata kerja bentuk mas juga. Masnya dicoret minasang, sama kayak Nagara bikinnya.
Cuman dia langsung ditambah dengan kata. Gitu aja. Dia bikinnya kayak frase ya minasang. Nah, kata ini sendiri itu digunakan untuk menyatakan cara ya minasang. Nah, jadi pola ini tuh digunakan ketika kalian mau bilang cara makan, cara minum, cara pergi, dan sebagainya. Jadi tinggal kalian coret masnya, tambah kata, udah cara artinya. Seperti itu. Nah, setelah kalian tambahin dengan kata, kata kerja itu menjadi kata benda. Sehingga nanti dia bisa ditambah dengan berbagai partikel, seperti partikel O, penanda objek, partikel ga juga penanda objek, dan wa, penanda topik. Contohnya aja seperti ini. Saya kasih frasenya dulu ya. Jadi, yomimas, masnya dicoret diganti kata menjadi yomikata, cara baca. Kemudian, tabemas, masnya dicoret ganti kata menjadi tabekata, cara makan. Nah, kalau digabung dalam kalimat gimana? Ingat, tabekata, yomikata itu menjadi kata benda. Dari kata kerja menjadi kata benda. Cara pakainya sesuaikan dengan fungsi katanya itu. Oke? Fungsi kata bendanya. Bisa jadi topik, bisa juga jadi objek ya. Contohnya seperti ini. Kono kanji no kaki kata o oshiete kudasai. Yang artinya, tolong beritahu cara nulis kanji ini. Kayak gitu. Kono kanji no kaki kata. Kenapa pakai no? Karena kaki kata itu kata benda. Kata benda ketemu kata benda ditambah partikel no. Kono kanji no kaki kata. Terus karena dia di sini sebagai objek, makanya dia ditandai dengan partikel o. Seperti itu minasang. Semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke list berikutnya, yaitu pola ni simas. Nah, ini kayaknya kalau nggak salah bab 44 deh ya minasang. Jauh banget ini minasang ya. Tapi karena dia sederhana, dia masuk N5 ya minasang. Polanya gimana? Jadi polanya pakai kata benda doang. Jadi kata benda plus ni simas gitu aja minasang. Fungsinya untuk apa? Jadi dia menyatakan pilihan atau keputusan minasang. Jadi kata benda yang kita sebutin di sini itu adalah pilihan kita atau keputusan kita. Sehingga pola ini bisa kita artikan, aku mau atau aku putuskan titik-titik. Hati-hati minasang, ini beda dengan pola tai ya minasang, bukan menyatakan keinginan, tapi menyatakan pilihan atau keputusan. Di mana konteksnya kita memilih di antara beberapa pilihan ya minasang. Oke, langsung aja kita ke contohnya. Bangohan wa kare ni shimasu. Nah, karena di sini karenya ditambah nisimas, berarti kare itu pilihannya dia. Kayak gitu ya. Bisa diartikan, makan malamnya aku mau kare. Aku pilih kare. Mungkin ada opsi kare, gyudon, dan sebagainya. Dia pengen atau dia pilih kare di antara opsi yang dia bayangin. Kayak gitu ya, minasang. Oke. Lanjut ke contoh yang kedua. Percakapan ya, minasang. Kaigi wa itsu ni shimasu ka? Rapatnya mau pilih kapan, mau besok, minggu depan, dan sebagainya. Jadi dia menyatakan mau pilih kapan, kayak gitu ya. Lalu si B merespon, so desu ne, doyobi ni shimasu. Nah, so desu ne di sini tuh kayak, oh iya ya, nah kayak gitu ya minasang. Nah, karena di sini doyobinya ditambah ni shimasu, berarti doyobi itu pilihannya dia, keputusannya dia. Sehingga bisa kita artikan, oh iya, aku putuskan hari Sabtu. Aku pilih hari Sabtu. Seperti itu ya, minasang. Lanjut ya, kita ke list berikutnya, yaitu atau D. Nah, ini juga sering muncul di tes GLPT-nya ya. Atau D di sini itu artinya bukan nanti ya, minasang. Nah, untuk atau D di sini itu menyatakan artian setelah ya, minasang. Untuk polanya ada dua. Kalau dia kata kerja, menggunakan bentuk ta. Kalau dia kata benda, pakai partikel no. Nah, kata bendanya di sini itu berkaitan dengan kegiatan ya, minasang, bukan benda mati nanti ya. Lalu ditambah atau D, titik-titik, kayak gitu. Lalu disusul dengan kegiatan. Seperti yang saya bilang tadi, atau D artinya setelah ya, minasang. Nah, saya simbolkan menjadi A atau D, B. Setelah melakukan A, melakukan B. Nah, pola ini atau D bedanya dengan tekara yang di bab 16 Minanun 1 itu apa sih? Jadi bedanya kalau atau D itu nggak ada makna A ini wajib clear dulu, baru kita masuk ke B. Nggak ada kayak gitu. Jadi di sini dia cuma ngasih tahu ya setelah ngelakuin A, saya ngelakuin B gitu doang. Sedangkan tekara, A itu wajib clear dulu, baru aku bisa ngelakuin B. Kayak gitu ya. Langsung aja kita ke contohnya.
Contoh yang pertama, tabeta atau de gakue ikimasu. Setelah makan, pergi ke sekolah. Gitu. Contoh yang kedua, shigoto no ato de kaerimasu. Setelah bekerja, pulang. Nah, karena shigoto itu kata benda, tambah partikel no. Karena tabemasu itu kata kerja, rubah ke bentuk ta. Tabeta. Seperti itu ya, minasang. Silakan dicatat ya, minasang. Kalau sudah, kita lanjut ke list berikutnya, yaitu nowa atau noga. Nah, ini untuk apa sih? Jadi, pola ini digunakan untuk menjelaskan topik dengan kata sifat, minasang. Bahwa topik ini itu adalah bla bla bla, bagus, suka, dan sebagainya. Cuman di sini, yang menjadi topik itu bukan kata benda, minasang, melainkan kata kerja, kegiatan, minasang. Nah, contohnya aja dulu kita bilang suka itu kan cuman bisa bilang suka buku, suka uang. Nah, sekarang kita juga bisa bilang suka ngelakuin sesuatu. Melakukan sesuatu itu bagus. Jadi, polanya kegiatan kata kerja, rubah kata kerja ke bentuk kamus, baru dibendakan dengan menambahkan partikel no. Jadi, no di sini fungsinya sama dengan koto, membendakan kata kerja. Baru bisa kita tambahin partikel wa, penanda topik, atau ga, penanda objek. Kayak gitu ya. Setelah ditambah no, baru bisa ada wa atau ga. Nah, kapan kita pakai ga? Biasanya itu untuk kata sifat yang menyatakan kesukaan atau bisa. Suki, kirai, jozu, heta. Seperti itu. Bisa diartikan, melakukan titik-titik adalah kata sifat. Membaca buku itu bagus. Aku suka membaca buku. Nah, polanya seperti ini nanti minasang. Seperti itu ya minasang. Untuk penjelasan lebih detailnya lagi, nanti akan saya buatkan di materi N4-nya ya minasang, Minano Nihongo 2-nya. Sekarang kita langsung aja lanjut ke contoh-contohnya. Saya langsung aja kasih contohnya di sini ya. Contoh yang pertama, yasai o taberu no wa ii desu. Nah, ini dari kata makan sayur ya, yasai o tabemasu. Saya tambah ii desu, bagus. Nah, biar jadi satu kalimat, dibendakan dengan partikel no, baru bisa ditambah wa ii desu. Artinya, makan sayur itu bagus. Kayak gitu minasang. Contoh yang kedua saya pakai pola suki ya, jadi pakainya noga. Contohnya, gemu o suru noga suki desu. Jadi dari kata gemu o shimasu, dibendakan dulu dengan partikel no, bentuk kamus plus no, baru bisa ditambah ga suki desu. Seperti itu minasang. Bisa diartikan, suka main game. Nah, kalau dulu kan cuma bisa bilangnya gemu ga suki, suka game. Sekarang kita bisa bilang suka main game, suka ngelakuin sesuatu. Kayak gitu ya minasang. Dengan catatan, rubah ke bentuk kamus plus no. Baru bisa ditambah ga suki desu. Seperti itu ya minasang. Jadi ini beberapa contoh cara pakainya. Nanti untuk lebih detailnya akan saya buatin di video pembahasan N4 ya minasang. Minano Nihongo 2-nya. Sekarang kita lanjut ke grammar yang terakhir ya minasang. Jadi untuk grammar yang terakhir itu polanya adalah node. Ini juga dibahas di Minano Nihongo 2 ya. Node itu sama dengan kara yang menyatakan artian karena. Cuman polanya di sini dia menggunakan bentuk casual minasang. Dengan catatan, des yang menjadi da itu dicoret diganti menjadi na. Alasannya kenapa? Karena nanti ada bunyi vokal N setelah grammarnya ya minasang. Ada no di sini ya. Nah sekarang setelah kalian rubah ke bentuk casual, itu baru kalian bisa tambahin node. Node sendiri seperti yang saya bilang tadi bisa kita artikan karena ya minasang. Saya simbolkan A node B. Karena A terjadi B. Kayak gitu minasang. Jadi benar-benar sama dengan kara yang menyatakan karena. Cuman pembentukannya itu berbeda minasang. Kalau node pakai bentuk casual ya. Apalagi yang des berubah jadi na ya minasang. Spesial banget dia ya. Langsung aja kita ke contoh. Contoh yang pertama. Atama ga itai node gakko o yasumimasu. Itai itu kata sifat i, jadi tinggal coret desnya ya. Jadi langsung itai node kayak gitu. Sehingga bisa diartikan karena kepala sakit aku cuti sekolah. Contoh yang kedua, muryou na node takusan tabemasu. Jadi takusan tabemasu kan makan banyak ya minasang. Nah, muryou karena dia kata benda, jadi des yang menjadi da itu dicoret diganti na minasang. Jadi muryou na node. Karena gratis. Kayak gitu ya minasang. Takusang tabemasu makan banyak. Sehingga bisa diartikan karena gratis banyak makan.
Kayak gitu ya minasang. Oke, jadi itu saja ya untuk materi akhir kelas bahasa Jepang untuk pemula level N5 ya minasang. Sisanya kita akan bahas di level lebih tinggi lagi yaitu N4 minasang. Seperti itu ya. Jadi saya tekankan sekali lagi buat kalian, bagi kalian yang pengen dapat perfect score, jadi kalian juga harus belajar beberapa pola kalimat dan kosakata yang ada di buku Minano Nihongo 2 N4 ya minasang. Oke, semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian yang mempersiapkan diri untuk ikut ujian N5 ya minasang. Itu saja untuk hari ini ya minasang. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Minasang, mite kurete arigatou gozaimashita. Mata imashou.